Selamat malam pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, yang hadir di studio maupun yang menyimak dari mana saja. Berjumpa kembali pada edisi Ngaji Pasan, masih bersama narasumber utama kita Pak Dr. Ahmad Lutfi. Selamat malam Pak Lutfi. Selamat malam Pak Arif Wibowo. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pada malam hari ini pemirsa kita akan masuk satu tema baru. Maksudnya dalam rangkaian ya, kalau kemarin kan seputar kebudayaan. Kalau sekarang masuk ke tema perekonomian Pak Lutfi. Ya. Tulisan dari Gus Dur judulnya Islam dan Orientasi Ekonomi. Ya. Nah, jika kemarin di kebudayaan Gus Dur itu menolak adanya ideologisasi agama yang sifatnya formalis begitu, yang diformalisasikan dalam berbagai lini atau dengan istilah-istilah Islam begitulah. Apakah kemudian di konsep ekonomi nanti masih komitmen dan seterusnya, kita lihat ulasannya nanti. Sepintas ketika kita mendengar istilah Islam dan orientasi ekonomi, ada juga istilahnya Islamisasi ekonomi atau ekonomi Islam. Biasanya dikenal dengan istilah syariah. Maka ada kemudian bank syariah. Kemudian ada beberapa akad Pak Lutfi ya, musyakoh, muzaroah, mukhobaroh dan seterusnya. Apa kemudian itu yang dimaksud dengan Islam dan orientasi ekonomi, atau yang seperti apa? Kemudian dengan istilah-istilah ekonomi Islam itu, apakah kemudian membawa keadilan dan kesejahteraan, atau sebetulnya itu juga menyimpan kapitalisme atau kapitalisasi, atau jangan-jangan kapitalisasi dalam bingkai agama. Itu Pak Lutfi. Maka sebetulnya seperti apa orientasinya Islam dan ekonomi itu? Ya. Di dalam hal ini mesti diperjelas dulu terkait dengan istilah Islam dan orientasi ekonomi. Terkait dengan beberapa situasi yang mengitari di masa Abdurrahman Wahid ketika muncul tulisan ini. Oke, siap gitu. Nah, di antara para gerakan kaum Islamisis gitu, itu mereka punya tawaran ekonomi yang misalnya kayak Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu terkait dengan istilah ekonomi Islam itu merujuk kepada salah satu karya dari yang ditulis oleh Taqiyuddin An-Nabhani, gitu kan. Taqiyuddin An-Nabhani itu punya karya tentang ekonomi Islam itu. Saya pernah membacanya itu, namun judulnya agak lupa ya, itu Al-Iqtisad apa begitu loh. Nah itu si Taqiyuddin An-Nabhani. Nah jika membaca dari buku itu istilah ekonomi Islam itu digunakan oleh kaum Islamisis terkait dengan apa yang terjadi di dunia Islam yang dialami salah satunya oleh orang seperti Taqiyuddin An-Nabhani itu. Taqiyuddin An-Nabhani itu kan salah satu orang yang muncul dalam gagasannya itu di wilayah sekitar Jordan ya, Jordan, Libanon begitu. Awalnya Taqiyuddin An-Nabhani ini bersahabat dengan Sayyid Qutb, lalu kemudian pisah antara Nabhani dengan Sayyid Qutb, lalu kemudian mendirikan satu organisasi sendiri yang namanya Hizbut Tahrir. Nah, apa yang menjadi gagasan Hizbut Tahrir itu juga terkait dengan apa yang terjadi di wilayah seperti Jordania itu, di mana itu kan daerah Arab ya. Jordania, Libanon dan seterusnya itu daerah Arab di mana penduduk Kristen itu mayoritas di Libanon itu, begitu. Nah, pemecahan-pemecahan wilayah di sekitar Libanon, Jordania, Arab, Mesir dan seterusnya itu diakibatkan oleh kekalahan Turki Ottoman pada Perang Dunia Kedua, sehingga negara-negara Islam
yang dulu di bawah naungan Turki, ini lalu kemudian pisah sendiri-sendiri atau mendirikan negara-negara persemakmuran. Nah, begitu. Nah, situasi itu yang disadari di antara para penggagas-penggagas yang terkait dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam itu satu istilah yang muncul dalam konteks perlawanan terkait dengan imperialisme global itu. Itu dengan asumsi dengan ekonomi Islam maka kemudian masyarakat itu lebih sejahtera, gitu. Nah, tak ada bedanya apa yang menjadi gagasan ekonomi Islam itu seperti yang terjadi di wilayah Indonesia, gitu. Gerakan Islam yang berafiliasi kepada Hizbut Tahrir itu kan banyak juga, dan Hizbut Tahrir di Indonesia itu mulai lahir itu kalau nggak salah di awalnya itu dilahirkan di Institut Teknologi Bandung ITB itu di tahun 1982, dan di 1990 itu meledak sampai mereka mampu melakukan kongres di Istora Senayan Jakarta dengan jumlah yang hadir dalam catatan dalam beberapa catatan itu kurang lebih sekitar 5.000 orang. Bayangkan Pak, itu 1982 sampai 1990-an dalam waktu 6 sampai 7 tahun sudah itu mampu meraup meraup massa dan konstituen sebanyak kurang lebih 5.000 orang. Kalau dikalkulasi berarti ya setiap tahun tambah 1.000 itu. Jadi show of force-nya lumayan. Dan itu di Indonesia, begitu ya, di Istora. Nah, tahun-tahun sekitar 1982, 83, 84 dan seterusnya itu adalah tahun di mana Abdurrahman Wahid itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, yaitu Tanfidziyah. Kan terpilih tahun 84. Nah, dalam konteks istilah ekonomi Islam yang digagas diantaranya itu adalah gerakan Hizbut Tahrir itu dan jaringan-jaringan Islam transnasional itu antara lain menginduk kepada gagasan yang ditulis oleh Taqiyuddin An-Nabhani itu. Begitu. Nah, apakah di dalamnya termasuk apa yang Anda sebut tadi, murabahah dan seterusnya begitu? Maka jawabannya iya, begitu. Di antaranya karena apa yang ditulis oleh si Taqiyuddin An-Nabhani itu meretas dari tradisi kesarjanaan klasik terkait dengan ilmu ekonomi. Kan begitu. Cuman beda konsep. Di masa kesarjanaan klasik istilah ekonomi itu memang mengacu kepada ekonomi masa kekhalifahan dan dinasti. Sementara di masa An-Nabhani konsep ekonomi itu diambil dari masa pertengahan dalam konteks untuk melawan imperialisme. Kan begitu. Itulah yang kurang lebih ketika Abdurrahman Wahid yang saya yakini ketika dia menulis Islam dan orientasi ekonomi itu terkait dengan situasi-situasi seperti itu, respon-respon seperti itu, di mana posisi Abdurrahman Wahid itu tidak menyepakati, gitu ya, terkait dengan pendekatan gaya Islam transnasional dalam merespon imperialisme Barat, dengan menggunakan ekonomi Islam sebagai ideologi utamanya. Kan begitu. Nah, lalu kemudian di sisi yang lain di Indonesia itu juga di masa tahun-tahun sekitar 80-an ke atas atau 84 ketika Abdurrahman Wahid itu naik menjadi presiden, ekonomi Indonesia itu kan dikuasai oleh dua sayap yang itu memang dipelihara oleh Soeharto. Itu sayap yang pertama adalah sayap dari kelompok pedagang Tionghoa. Nah, dari situ lahirlah Naga 9. Itu seperti naga. Antoni Salim, Sofyan Manandi dan seterusnya. Yang mereka mendapatkan fasilitas luar biasa dari negara untuk mengembangkan kewirausahaannya. Ada BCA, ada Indofood, ada pabrik tepung. Itu adalah bisnis-bisnis yang dilakukan oleh
kelompok Tionghoa itu. Nah, di sisi yang lain itu juga ada muncul ekonom yang bukan berasal dari Tionghoa, tapi memang diundang oleh Soeharto untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia. Itu misalnya ekonom-ekonom yang memang mereka menguasai perusahaan-perusahaan yang dikenal dengan perusahaan asing itu. Ya. Perusahaan asing itu banyak macam. Ada yang bergerak ke wilayah alam, misalnya kayak sumber daya alam. Ada yang bergerak ke wilayah tambang, gitu. Ada yang bergerak ke wilayah hutan, gitu. Misalnya kayak sawit, gitu ya. Dulu orang Indonesia itu gorengnya pakai minyak kelapa. Ya. Yang disebut dengan minyak jelantah itu loh, Pak. Jelantah dari kelapa itu loh. Itu sebelum era itu pakai minyak klentek yang terbuat dari kelapa itu. Tapi karena sawit itu dikuasai terkait dengan imperialisme dalam perusahaan-perusahaan besar, maka minyak diganti menjadi minyak sawit. Kan begitu. Nah, dari peristiwa ini membuktikan bahwa sebetulnya penguasa itu berpihak kepada dua sayap itu. Dikasih pintu selebar-lebarnya untuk membangun Indonesia dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan konteks pemenuhan kebutuhan bahan pokok. Itu. Pembunuhan eksploitasi alam itu adalah multinational corporation, yang itu dari asing. Sementara untuk kepenuhan bahan pokok itu seperti Indofood, tepung dan seterusnya oleh kelompok Tionghoa itu, Sembilan Naga itu di wilayah makanan sehari-hari. Jadi alam dan makanan sehari-hari itu dipegang oleh dua sayap yang sayangnya itu berasal dari bukan rakyat bawah. Kan begitu. Nah, pendekatan Abdurrahman Wahid terkait dengan fenomena dua itu, yaitu Sembilan Naga dan kelompok multinational corporation yang mengelola soal alam dan tambang seterusnya itu Abdurrahman Wahid melihat bahwa ekonomi yang ada di Indonesia yang terkait dengan memang itu budaya asli Indonesia. Ingat ya, budaya asli Indonesia kita kan sudah mengupas di periode sebelumnya. Itu ada budaya pedalaman, ada budaya pesisir kan begitu. Kelautan dan masalah pertanian. Gitu. Dua bidang ini begitu. Itu yang digarap oleh Abdurrahman Wahid. Namun dalam konteks namanya UMKM. UMKM. Istilah UMKM, usaha menengah apa ya? Usaha kredit menengah. Usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah. UKM. UKM ya. UKM. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid terkait dengan UKM yang itu adalah budaya Indonesia, termasuk pedalaman dan pesisir, itu adalah mengorganisir mereka agar mereka ini punya aktivitas ekonomi bersama, gitu loh. Mengorganisir mereka dalam bentuk jejaring ekonomi, gitu, agar yang namanya mereka yang punya budaya asli itu seperti para petani dan nelayan itu punya pertahanan, nggak bertarung sendiri-sendiri, gitu loh. Kalau mereka punya pertahanan, minimal mereka punya daya saing, walaupun itu juga bukan daya saing yang kuat, tapi minimal mereka punya produk dari budaya asli sendiri, dari hasil jaringan mereka sendiri. Dalam konteks itulah Abdurrahman Wahid membentuk koperasi, gitu. Semangat koperasi, ya. Nah, selain itu Abdurrahman Wahid juga membentuk ya, pasca dia terpilih tahun 84, 1 tahun setelah 84, yang dibentuk pertama kali oleh Abdurrahman Wahid ketika dia menjadi PBNU itu adalah Lapesdam, lembaga kajian dan pengembangan ekonomi serta sumber daya manusia. Gitu. Ada ekonominya itu, gitu kan. Nah, lalu kemudian ini terus menerus ya Abdurrahman Wahid itu. Jadi yang pertama
koperasi itu. Lalu kemudian koperasi itu ngapain sih? Karena kan begini Pak, bukan koperasi seperti Merah Putih loh ya. Iya. Koperasi berbasis kekuatan kultural berarti. Kekuatan kultural dan berbasis anggota. Gitu. Jadi 40 orang, 50 orang berkerumun. Lalu kemudian ada simpo-simwa. Lalu dari dana yang ada digunakan untuk mengembangkan bisnis. Yang bisnis itu di kelompok anggota ini gitu. Berarti benar-benar dari bawah ya? Benar-benar dari bawah, mengordinir dari bawah. Karena penguasa mengordinir atas. Begitu. Iya. Kan begitu. Nah, atas ini dikoordinir karena dapat kemudahan fasilitas, berjejaring secara solid. Gitu loh. Ingat ya, perusahaan dari Naga 9 itu satu sama lain terorganisir. Dan satu sama lain saling berjejaring. Saling kerjasama berarti. Saling kerjasama. Misalnya kayak Bank BCA itu dulu miliknya Antoni Salim itu, lalu kemudian mengembangkan bisnis tepung, nanti dipercayakan kepada saudaranya. Lalu mengembangkan lagi Indofood, dipercayakan kepada saudaranya. Lalu kemudian nanti mengembangkan apalagi, pokoknya terkait dengan bahan makanan pokok. Dan ini terkoneksi antara yang pemilik satu dengan pemilik yang lain. Makanya disebut dengan keluarga Salim. Oh iya. Kan ini berjejaring ini dan punya ikatan. Nah, tak ubahnya itu seperti yang terjadi di multinational corporation. Mereka juga berjejaring, Pak. Begitu. Berjejaring dan melakukan pendekatan politik. Karena dekat dengan kekuasaan. Karena dekat dengan kekuasaan, begitu. Dan mereka juga memberikan imbal balik kepada beberapa personil yang ada di penguasa agar bisnis mereka mendapatkan kemudahan. Contoh, fee lah. Fee. Antoni Salim di awal-awal kemunculan BCA, awalnya kan dipegang bapaknya siapa itu? Andono Salim. Lalu kemudian setelah si Antoni Salim menjadi alumni dari Sekolah Ekonomi di luar negeri, dia kembali, lalu kemudian menggantikan bisnis bapaknya. Itu BCA itu. Dari BCA itu, lalu kemudian perusahaan-perusahaan besar, Antoni Salim mendapatkan support dana dari BCA ini. Dan BCA ini juga memberikan 30% keuntungan kepada Soeharto. Nah, ya kan, pendekatannya kekuasaan, Pak. Begitu. Demikian juga yang terjadi di multinational corporation. Makanya yang disebut dengan keluarga cendana itu kaya betul karena dia memainkan, gitu kan, organisasi-organisasi multinasional di satu sisi dan mengorganisasikan Antoni Salim dan keluarga di sisi yang lain. Semuanya terpusat kepada satu penguasa. Tidak masuk ke kas negara ini? Enggak, pribadi loh. Itu. Nah, itu kan makanya kekayaan Soeharto semakin lama kan semakin meningkat juga. Kendati hanya 30%. 30%, tapi kalau setiap bulan atau setiap apa kan ya lumayan. Oh, sangat besar, Pak. Sangat besar ya. Itu extraordinary, Pak. Begitu. Nah, itulah yang dilakukan. Nah, ini berbeda dengan kelompok pribumi. Mereka tidak punya jaringan seperti jaringan dua kelompok besar itu. Mereka rata-rata bertarung sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, kan jangan lupa Pak, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, begitu loh. Nah, kelompok-kelompok pribumi asli yang disebut dengan UKM tadi, usaha kecil menengah itu, mereka kebanyakan adalah pedagang-pedagang asongan, para petani. Lalu kemudian mereka juga single fighter. Maka dari itu Abdurrahman Wahid mengorganisir kelompok-kelompok ini sebagai basis kekuatannya. Gitu. Basis perlawanannya, bukan kekuatannya. Basis perlawanannya karena kehidupan ekonomi mereka itu tanpa tameng dan tanpa perlindungan. Itulah maka kemudian membentuklah pertama itu adalah Lakpersdam, lembaga kajian dulu mengkaji, tapi nggak tahu Lakpersdam sekarang, gitu ya. Kemudian yang kedua membentuk koperasi ini. Kalau Antoni Salim punya BCA, ya, kalau mafia multinational corporation itu punya Bank Eksim,
punya LIPO, gitu ya, punya yang namanya bank macam-macam yang bagus-bagus lah. Maka kelompok ekonomi asli UKM ini kan tidak punya akses dana, maka dibentuklah koperasi itu, gitu kan. Dulu ada yang namanya BPR Nusuma, Bank Perkreditan Rakyat Nusuma, begitu. Nah, ini sebetulnya adalah gerakan-gerakan dalam konteks melindungi apa yang ada di bawah itu, yang mana mereka ini tidak ada yang berpihak kepada mereka, atau negara tidak hadir pada diri mereka. Nah, pertanyaannya menjadi begini, apakah gerakan koperasi, lalu kemudian BPR, itu harus disebut sebagai ekonomi Islam? Nah, begitu loh. Maka jawabannya tidak, begitu loh. Apapun kerja-kerja yang terkait dengan soal menumbuhkan pertahanan ekonomi yang itu muncul dari mengorganisir masyarakat asli Indonesia yang mereka pekerjaannya adalah rata-rata petani dan para nelayan. Ini salah satu bentuk pengorganisasiannya diantaranya adalah seperti itu tadi. Dan itu tidak usahlah disebut dengan ekonomi Islam. Toh ekonomi Islam yang menjadi gagasan seperti Taqiyuddin An-Nabhani misalnya, itu pada prakteknya itu juga tidak menunjukkan satu gejala perlawanan. Gitu loh. Ekonomi Islam kayak murabahah, mudharabah, lalu kemudian apalagi itu dan lain sebagainya lah yang ada di dalam ekonomi itu, ternyata itu juga tidak relevan dalam konteks menghidupkan ekonomi UKM itu. Gitu loh. Oke, Anda melawan, tapi perlawanan Anda tidak relevan. Gitu loh, kurang lebih apa yang menjadi pesan utama terkait dengan penolakan Abdurrahman Wahid penggunaan simbol Islam dalam aspek ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Kendati sumber-sumber menyusun ekonomi Islam itu berasal dari ulama-ulama klasik. Nah, begitu. Berarti ini konsisten ya, ketika kemarin membahas tentang kebudayaan kultural, ada dua, pedalaman dan pesisir. Kemudian ketika mau digerakkan, ya dia benar-benar dilibatkan dalam pertumbuhan perekonomian. Iya. Sementara kaum-kaum yang tadi Pak Lutfi sampaikan, ini hanya merubah, berarti kalau begitu, merubah bentuk. Misalnya ada embel-embel kan, bank syariah dan seterusnya tadi. Pada prinsipnya, pada prakteknya tidak memihak pada budaya kultural tadi, begitu? Iya, gitu. Nggak memihak. Kalau memihak, ngapain bentuk BPR Nusuma? Ngapain bentuk Lakpesdam? Ngapain Abdurrahman Wahid membentuk P3M? P3S itu tuh? Bukan, P3M. Bukan, P3M. P3M ada sendiri. Program peningkatan dan pengembangan masyarakat. Itu ingat saya tahun kurang lebih sekitar 2004, 2005 itu direktur utamanya itu adalah Master Farid Masudi. Master Farid Masudi itu sekitar 2004-2005. Dan saya pernah mendatangkan dia di Ponorogo di tahun itu, di tahun 2006 itu. Sosialisasi atau gimana itu? Dalam konteks belajar terkait dengan apa yang menjadi gagasannya pada waktu itu. Itu 2006 gitu kan. Nah, lalu kemudian ada juga LP3IS. Itu. Iya, betul. LP3IS, saya yang ingat ini LP3IS ini. Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi pesantren atau apa E-nya, bukan? E-nya itu ekonomi sosial masyarakat. Sosial masyarakat. LP3IS. P3-nya itu penelitian dan penerangan serta pemberdayaan. ES-nya itu ekonomi sosial masyarakat. Ekonomi sosial masyarakat. Di dalamnya ada Hasyim Muzadi dan seterusnya. Maka di tahun-tahun itu ingat saya Kiai Sahal Mahfud almarhum
itu menulis satu buku yang disebut dengan fikih sosial. Oh ya, fikih sosial Sahal Mahfud. Fikih sosial Sahal Mahfud. Ya. Itu dalam konteks apa ya, pengembangan ini? Oh, berarti satu ide nih. Satu ide. Sahal Mahfud dengan Pak Gus Dur ini. Satu kubu lah. Satu kubu. Satu kubu, satu visi pada konteks tahun itu. Kan? Di dalamnya ingat saya di LP3S itu juga ada Mukhid Muzadi. Mukhid Muzadi itu kakaknya Hasyim Muzadi. Lalu kemudian ada belakangan ada A.S. Hikam dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi gerakan Abdurrahman Wahid di luar ekonomi Islam yang digagas oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini jadi ide pribumi asli begitu loh Pak. Dalam konteks mengembangkan ekonomi. Ingat saya dulu di pedesaan-pedesaan itu dapat bantuan untuk mengembangkan kambing misalnya dan seterusnya, itu kayak ingat saya tentang program-program itu. Nah, NO itu dulu gerakannya begitu Pak. Begitu loh. Saya begitu. Lewatnya kan organisasi itu begitu. Ingat saya. NO masa Abdurrahman Wahid itu gerakannya perlindungan terhadap itu. Saya nggak tahu NO sekarang itu. Kok kayaknya nggak berlanjut ya itu. Nggak berlanjut. Bahkan ide terkait dengan gerakan seperti itu kayak tenggelam. Gitu ya. Betul. Padahal hari ini dibutuhkan Pak. Itu gerakan-gerakan dalam konteks seperti itu. Ekonomi akar rumput. Jika misalnya Anda tidak melakukan gerakan terhadap ekonomi akar rumput, minimal gerakan terkait dengan pendidikan lah, misalnya terkait dengan kesehatan lah. Anda kan pernah mendengar di media itu, di mana salah satu masyarakat Indonesia Timur yang gara-gara beli buku atau apa itu 10.000 aja tidak kuat. Nah, di dalam konteks ini sebetulnya perlindungan terkait dengan pendidikan rakyat kan penting. Betul. Begitu. Cuman saya tidak tahu di dalam hal ini PBNU di dalam perkembangan selanjutnya, kenapa gagasan-gagasan ekonomi kerakyatan, perlindungan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan, kesehatan dan seterusnya tidak menjadi perhatian utama lagi. Tidak menjadi perhatian utama. Lalu Anda ini kemana gitu loh? Maka kemudian padahal Abdurrahman Wahid ini orang yang lahir dari rahim organisasi itu. Betul. Dan banyak yang mengklaim sebagai pengikut dan mengagungkannya. Sangat banyak sekali kalau itu. Sangat banyak sekali. Cuman mengagungkannya itu bukan mengikuti jejaknya. Tapi kayaknya malah mengglorifikasinya, menziarahi kuburannya. Itu enggak bukan persoalan sebetulnya. Tapi yang akhirnya ketika tidak menerima gagasan utamanya itu kan problemnya. Iya. Menziarahi kuburannya, mengglorifikasinya dan seterusnya, seolah-olah nanti akan selamat ketika yaumul qiyamah untuk gandolan sarungnya. Ya oke lah itu. Cuman persoalannya lah ini. Fit dunya hasanah. Iya, karena di awal tulisan ini biasanya orang mukmin atau orang muslim itu berdoa Robbana atina fid dunya hasanah, bukan Robbana atina fil akhirati hasanah, bukan. Duluan fid dunyanya dulu. Dunianya dulu itu kan juga disinggung di tulisan Abdurrahman Wahid, Islam dan orientasi ekonomi. Iya, betul. Di awal-awal itu. Dunia itu kan seharusnya menjadi perhatian utama. Dunia menjadi perhatian utama itu bukan dunia Anda ingin memperkaya diri, bukan. Buktinya Abdurrahman Wahid ketika wafat, toh juga presiden yang paling miskin dari presiden-presiden yang ada di Indonesia. Artinya dia berkuasa pun tidak kemudian mementingkan. Iya, dia berkuasa tidak dalam konteks mumpung, memperkaya diri, tapi dalam konteks melindungi apa yang menjadi basis utama organisasi besar dari Nahdlatul Ulama ini. Itulah yang kemudian patut menjadi inspirasi ya. Kenapa sehebat ini tidak ada penerus jejaknya? Terkait dengan Indonesia saat ini. Di mana Indonesia saat ini menurut saya Indonesia paling nggak karu-karuan gitu loh. Konsep ekonomi akar rumputnya nggak jelas. Dan seterusnya, hukum juga nggak jelas. Iya, MBG juga saya nggak tahu itu gimana. Iya sih, banyak yang mengkritik juga dari berbagai pihak kan. Itulah maka kemudian Islam dan orientasi ekonomi itu
dalam istilah verbalnya, kalau bisa diverbalkan, itu ya seperti ini loh. Betul. Seperti Abdurrahman Wahid ini loh. Cuman jangan disebut sebagai ekonomi Islam sebagaimana Taqiyuddin An-Nabhani. Itu loh. Kalau namanya Islam pun kalau sistemnya tidak berkeadilan dan dalam rangka memakmurkan rakyat, ya ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama begitu. Ya. Makanya Abdurrahman Wahid itu sering mengutip di tulisan-tulisan tentang ekonomi itu, bukan sering ya, dalam beberapa artikelnya terkait dengan ekonomi, itu dia sering mengutip kaidah fikih yang sering menjadi kaidah orang-orang Nahdlatul Ulama. Gimana bunyinya, Pak? Tasarruful imamu 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Oke, ya. Distribusi seorang pemimpin itu mengikuti kemaslahatan umum. Nah, begitu. Artinya beban pemimpin itu berat begitu. Berat gitu loh. Lah kemaslahatan umum itu bagaimana? Anda mau berpihak kepada oligarki. Jelas enggak masyarakat non, orangnya aja dikit. Iya ya. Anda mau berpihak kepada Tionghoa, mereka sudah kaya. Atau jangan-jangan Anda mendekat ke sana hanya ingin cari-cari gitu. Anda mendekat kepada oligarki misalnya, jangan-jangan Anda sedang mencari-cari juga gitu. Maka kemudian yang dilakukan Abdurrahman Wahid, dia tidak melakukan kedua hal itu, cuman dia melakukan perlindungan terkait dengan masyarakat yang menjadi masyarakat bawah itu, UKM, betul. Usaha kecil menengah. Itulah yang disebut dengan Islam dan orientasi ekonomi. Oh, tetap ya. Berarti kalau begitu konsisten ya dengan tema kemarin bahwa membangun itu dari kultur di dalam kemasyarakatan yang kemudian itu ada dua kemarin, kemudian itu benar-benar dirangkul untuk membangun sebuah perekonomian. Iya, makanya kan saya singgung di konten sebelumnya yang berjudul modal pembangunan. Ya. Gitu kan, modal pembangunan. Modal pembangunan kita. Modal pembangunan kita itu ada dua modal, yaitu pesisir dan petani, dan pedalaman kan begitu. Pertanian dan sekitarnya ya. Nah, dalam artikel ekonomi itu diwujudkan. Artinya konsisten dalam mengawalnya. Konsisten dalam kata dan perbuatan. Iya, betul. Padahal sering sekali Pak Lutfi ya, pemerintahan itu sering sekali hilirisasi. Nah, sekarang ada lagi namanya itu proyek koperasi merah putih. Tapi polanya tidak seperti yang dikatakan Abdurrahman Wahid. Begitu. Malah saya tidak tahu ya terkait dengan koperasi merah putih itu. Tapi saya percaya tidak seperti apa yang dilakukan oleh Wahid. Karena ini ya, jarang juga ya konsolidasi dari akar rumput, kemudian untuk membuat koperasi, kemudian nanti kalau ada pendanaan yang seret dan seterusnya, kemudian ditopang oleh atas dengan manajemen tertentu, kayaknya kok enggak kayaknya ya. Enggak, itu. Kok kayaknya jauh dari itu. Itu kayaknya datang dari atas kok. Iya. Bukan dari hasil mengkonsolidasi orang-orang di pribumi agar mereka itu punya jejaring. Gitu, karena hidup dalam konteks masa imperial, Anda kalau tidak berjejaring, Anda petarung tunggal. Dan itu gampang untuk dikalahkan. Betul. Itu kekuatannya mudah untuk ditaklukkan. Multinational corporation berjejaring, gabungan mereka, bahkan antar negara ya. Gitu kan? Lalu kemudian kelompok ekonomi Tionghoa berjejaring, mereka ekonomi keluarga, disebut dengan keluarga Salim, Naga 9 itu. Nah ini bawah ini loh, UKM ini loh, ini rata-rata petarung tunggal, gitu loh, single fighter. Yo gampang dong kalah-kalahannya. Betul. Gitu. Gampang pula ditumpas oleh kelompok begawan-begawan Taipan ini. Itulah makanya butuh perlindungan. Oke. Nah, itu poin tentang Islam dan orientasi ekonomi. Gitu. Berarti tidak harus diformalisasikan ya. Konsisten ini ya. Tidak harus namanya Islam, kemudian syariatisasi ekonomi dan seterusnya, tidak ya. Tapi poinnya adalah membangun dari akar rumput
dalam rangka keadilan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat, yang itu sebetulnya diselaraskan dengan Undang-Undang Dasar kita. Iya, gitu loh. Nah, itu baru sikap agamawan. Gitu loh. Tapi ini Pak Lutfi, seringkali agamawan kadang-kadang terjebak pada ini. Ketika ada model ekonomi baru, kemudian sibuk menghakimi, mencari sumber dalil tertentu ini haram atau halal. Kenapa seringkali terjebak begitu juga ini? Ya karena mereka ini punya mental namanya mental juri. Mental juri. Iya, mental juri kan tukang menghukumi, tapi tidak bisa berbuat. Gitu loh. Itu haram itu. Lalu kemudian Basul Masail. Iya. Haram itu, haram itu. Cobalah Anda itu punya gerakan seperti apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid ini. Artinya ketimbang sibuk melabeli dengan hukum-hukum tertentu, sebetulnya bagusnya ya ini ya, konsolidasi dari akar rumput untuk membangun sistem perekonomian tertentu. Sistem perekonomian seperti Wahid ini, yang dia juga tidak mau ini disebut dengan ekonomi Islam. Nah ini loh Pak yang disebut dengan perlawanan. Betul. Perlawanan terhadap imperialisme global. Jadi bukan melawan seperti ekonom Taqiyuddin An-Nabhani, bukan lalu kemudian ngeblok, justru mencari keuntungan untuk berpihak kepada oligarki, juga bukan ingin mencari rempah-rempah dengan bersanding bersama kelompok Naga 9, tapi berdikari dalam konteks membangun komunitasnya sendiri. Okay. Nah itu baru begitu loh. Okay. Nah ini kok saya tidak tahu kemarin soal tambang itu apa hal ini terkait dengan salah arah atau dan seterusnya, itu saya kira kok saya tidak berani komentar. Iya, daripada kontroversi dan tidak memegang datanya secara utuh gitu kan. Tapi sebetulnya organisasi-organisasi keagamaan yang itu biasanya disebut dalam negara kita itu kan organisasi sosial kemasyarakatan tentunya. Sebetulnya kalau bingung pola gitu kan, diantaranya adalah spirit Abdurrahman Wahid membangun dari akar rumput ini sebagai bentuk perlawanan dan untuk memperkuat perekonomian kita, itu salah satunya ya. Iya, itulah baru kemudian ini kemana agamawan-agamawan ini? Kok enggak bersuara? Nah, cobalah pinjam suaranya atau gerakannya Abdurrahman Wahid. Betul. Gitu. Sehingga sikap Anda sebagai agamawan itu jelas. Betul. Itu loh saudara-saudara yang beriman. Oke. Nah, ada tambahan? Kayaknya udah ini. Jangan malah kemudian kayak beberapa oknum ya mungkin ya. Mungkin Abdurrahman Wahid dalam konteks gerakan ekonominya itu tenggelam di dalam sampai hari ini. Bisa jadi karena menghalangi ya kepentingan-kepentingan yang namanya orang terjun dalam ormas itu kan tidak selalu ingin berjuang, kan banyak macam-macamnya. Oh iya, betul. Ya, kadang mencari karir di sana, melalui terjun ke salah satu ormas, misalnya NU misalnya. Ada yang ingin mencari status, gitu. Biar apa? Meningkatkan bargaining dalam sosial kemasyrakatannya. Atau disebut sebagai ulama lah. Karena Nahdlatul Ulama itu kan kebangkitan ulama. Sehingga dengan masuk di situ, Anda punya stigma yang bagus. Gitu. Ya minimal disuruh untuk jadi mubalik dapat uang saku lah. Kadang orang niatnya begitu Pak. Kadang ada juga yang ingin mencari kendaraan politik. Dengan masuk di situ, lalu kemudian berjejaring dengan pergaulan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, punya wawasan-wawasan jaringan, lalu ingin mencari hidup di sana, gitu kan. Ada yang memang betul-betul fight, gitu kan. Nah, orang dengan motif-motif atau beragam motif itu, mukhaddidat wa tajaliyatuhu ini, motif-motif dan manifestasinya, itu untuk mengusung dari apa yang menjadi gagasan Abdurrahman Wahid itu juga kadang harus berhadapan dengan orang internal sendiri. Gitu. Seperti para orang-orang yang masuk di dalam organisasi itu, dia juga akan bertemu dengan orang-orang yang motifnya beragam itu.
mukhadidat wa tajaliyatuhnya macam-macam. Iya. Ada yang nyari karir, ada yang nyari status, ada yang nyari batu loncatan. Yang sebetulnya dia tidak peduli. NU itu sebetulnya maunya apa? Sebetulnya ada sih gerakan-gerakan misalnya mendirikan bintang swalayan dan seterusnya, itu gerakan-gerakan, tapi kadang-kadang juga tidak melibatkan akar rumput. Ya akar rumput, ini kekayaannya terdistribusi atau tidak, atau jangan-jangan dia memainkan dalam konteks mengambil nama 9 itu tadi, itu agar legitimate untuk sah, disebut sebagai bisnisnya ormas itu, dan kemudian mencari keuntungan dari jemaat yang tidak tahu apa-apa. Oh iya, kayaknya pola ini deh. Nah, kayaknya ini begitu ya. Iya. Makanya banyak pelatihan ya, itu filantropi, banyak pelatihan komodifikasi macam-macam. Tapi ya begitulah saudara-saudara. Oke, betul. Oke. Ini Pak Lutfi ya, sudah ya. Ada tambahan nggak di Islam dan orientasi ekonomi ini? Nah, di dalam hal ini Islam dan orientasi ekonomi itu, jika kita ingin menarik benang apa yang menjadi gagasan Abdurrahman Wahid, itu yang disebut dengan orientasi Islam terkait dengan ekonomi atau adalah keperpihakan terhadap rakyat pribumi, di mana pada masa Abdurrahman Wahid itu sedang menghadapi dua kelompok besar, yaitu Tionghoa, lalu kemudian multinational corporation. Itu yang sedang dihadapi ini bukan berarti yang namanya Tionghoa itu selalu buruk, dan multinational corporation itu selalu buruk juga tidak sepenuhnya baik juga. Cuman masalahnya adalah masyarakat bawah ini rata-rata adalah petarung tunggal untuk bisa survive di negeri mereka sendiri. Betul. Tanah air Indonesia. Untuk mandiri di negeri sendiri aja sebegitu luar biasanya. Sebegitu luar biasanya. Proses perjuangannya gitu ya. Segitulah. Itulah yang kemudian Abdurrahman Wahid mencoba berpihak kepada mereka yang itu sebetulnya semangat ekonomi Islam, cuman bukan memakai atau menolak label Islam. Oke, terima kasih. Itu saya kira Pak Bowo yang bisa saya pahami. Dan Dari saya yakin begitu. Terkait dengan apa yang menjadi gagasan ekonomi Abdurrahman Wahid. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di esok Pak Lutfi dengan tema yang sama. Kita pertajam lagi dengan tema ekonomi ini. Mudah-mudahan spiritnya ketangkep sehingga kita bisa membangun perekonomian yang benar-benar dari akar rumput sehingga berpihak pada kekuatan atau kekuatan kultural kita. Katakan begini, Pak. Ini atas nama rakyat. Jangan lupa Tionghoa itu juga rakyat. Oligarki itu sebagian juga rakyat. Cuman ada yang mayoriti, yang mereka itu rata-rata petarung tunggal. Betul. Maka kemudian hati-hati dengan istilah membangun jika tidak melibatkan akar rumput. Bisa jadi dibalik atas nama pembangunan dan pemberdayaan ekonomi ternyata ujung-ujungnya penjajahan. Gitu loh. Dan juga hati-hati juga dengan labelisasi syariatisasi atau islamisasi ekonomi ini, karena ujung-ujungnya kapitalis baru. Kapitalis baru. Agama begitu. Kapitalis baru yang tidak relevan. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya pemirsa. Selamat malam. Selamat malam.